Al Ghazali jam. Jalan jam. Kalah Dedi di sini sama Al. Laku hari ini? Alhamdulillah, lagi tutup. Nanti buka. Bagaimana sales hari ini? Ada bagus. Beli satu gratis satu. Wih, sate padang. Ini ya bosku. Ayo mari kita. Bagaimana Ustaz? Ini antrian yang percobaan yang kedua. Mudah-mudahan lancar, udah sedekat udah. Amin. Dekat banget. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Hari ini hari terakhir kita berada di Makkah. Kita di Makkah cuma 3 hari, di Madinah cuma 3 hari, 2,5 hari kayaknya ya. Kita besok mau pulang. Jadi hari ini kita setelah tadi udah ke masjid. Pokoknya di masjid-masjid tuh kita jarang konten ya guys ya. Habis ini kita mau makan dan mau keliling kota Makkah juga. Mau makan siang di restoran Indonesia bersama anak-anak. So, seperti apa serunya? Lihatin terus guys. Assalamualaikum ya Al Ghazali. Abu Al Ghazali. Hah? La abudu mata abudu. Wah. Ayo. La. Al Ghazali jam. Jalan jam. Kalah Dedi di sini sama Al. Laku hari ini? Alhamdulillah, lagi tutup. Nanti buka. Bagaimana sales hari ini? Ada bagus. Beli satu gratis satu. Beli satu gratis 1 jam. Baik, kita lagi mau menuju ke restoran yang menjual masakan Indonesia. Kita dikasih tahu sama tour travel kita bahwa katanya di sini enak. Jadi kita mau cobain. Kita kemarin udah cobain nasi tempongnya. Kita langsung tergila-gila. Kita langsung samperin kandangnya. Langsung ke restorannya ya. Iya. Sumpah ya, aku bertahun-tahun umroh, aku jarang nginep di Zamzam Tower. Aku walaupun pernah nginep di Zamzam Tower, tapi aku nggak pernah tahu kalau lantai 4 ini food courtnya banyak guys. Besok ya. Wow. Wih di bakwan ya. Ayo bawan. Ribet gak El pakai gituan? Main copotnya lah. Iya. Makanya ada di tangan. Enggak mau jalan. Habis makan baru pakai. Iya, makanya gagu jadi. Enak Kalisa? Sama-sama. Bismillah. Oh udah makan duluan dia. Sate padang. Wih, sate padang.
Iya bosku. Ayo mari kita sate padang. Sate padang ini lidah lagi. Sate padang juga bisa. Lidah ya? Lama nggak bisa dipakai? Coba kita cobain ya. Bukan. Oh, bukan. Tapi lama nggak bisa dipakai? Ini memang makanannya makan Indonesia semuanya. Apa namanya? Aldamba ya? Gambar. Damba ya. Bismillah kita review bawaannya ya. Enak. Gulai otak ada? Lebih enak lagi kalau panas. Gue lapar banget. Sengaja makan makanan Indonesia ini. Kita review sate padang. Iya jatuh. Bismillah. Saya enggak. Ini. Udah. Oh, udah 3. Udah. Ini kita lebih Enak sate padangnya, tapi mirip banget. Enggak. Kalau yang tempong mirip banget. Kalau tempong mirip banget. Nah ini nasi tempongnya yang paling mirip. Sambalnya juga gokil. Beli aja beli. Review ya. Enak. 1 sampai 10 berapa? 10. Aku suka padang yang manis. Jadi katanya padangnya manis. Jadi 1 sampai 10 katanya enak juga 10 sama seperti nasi tempong. Oke. Rendang sama jambalan Ini enak deh. ini mirip. Benar-benar mirip bakwan Indonesia. Jadi benar-benar makan rendang sama makan ayam gulai. Ada. Tidak aman. Apa tuh? 1 sampai 10 berapa? Rendang? Nah, bagus. 8,5. Oh, 8,5. Deh. Ini mau cobain rendangnya. Aku akan review. Bismillah. Terus manis. Rendangnya sih kalau panggilan rendang banget ya. Enggak. 6 sih. Kalau yang benar-benar yang rendang banget, rendangnya Padang ya. Gitu. Tapi oke. Untuk kalian yang senang makan rendang. Nggak tahan juga akhirnya makan pakai tangan. Iya. Sambelnya top, juara. Sambelnya gila. Bener-bener sambel tempong. Oh jadi di sini makan di sini adalah ide Alisa karena Alisa ngidam bakso. Jadi di sini ada bakso jadi dia akhirnya kita semua makan di sini. Katanya soto ayamnya juga enak. Katanya aku gak makan. Katanya gak terlalu asin. Itu aja sih. Es campurnya baru datang nih guys. Kita review es campur. Bismillah. Oke. Semangat. Enak. Nah, ini katanya baksonya enak, jadi Dedi pun pesen bakso. Ini kerupuknya ratingnya juga oke nih. Kerupuknya rating oke nih. Kerupuk ini kerupuk terbaik. Olimpiade champion ini kerupuknya. Baiklah, sekarang kita mulai mau city tour sama keluarga Musri. Baik, kita city tour sebentar sebelum pulang ke Indonesia besok. Baik, kita lagi mau ke Jabal Sur. Sambil di jalan lewat naik bis ya guys. Jabal Sur adalah tempat Rasulullah sembunyi ketika dikejar oleh kaum kafir ya. Yes. Terus kemudian kita mau kemana lagi? Mau ke tempat pelaksanaan ibadah haji Oh, Arafah, mau ke Arafah, ke Musdalifah Mina. Terus kemudian kita mau ke Jabal Nur sama ke Tanim. Tapi saya kaget gitu lihat tadi pagi El mau gitu desek-desekan di Ka'bah gitu dari gue. Insyaallah. Nanti tadi kita lihat ya di TV rupanya Ka'bah sudah dibuka sekatnya, maka insya Allah nanti malam kita bisa lakukan program yaitu Hijri Ismail. Energi Pak Ustadz kuat. Ada orang gede ditarik sama dia. Iya karena dari sejak kita dari belakang tuh ya, itu orang udah di depan, betul kan? 3 menit nggak mau gantian dia, sendiri aja, peluk sendiri dia. Sementara kita udah mau ditarik sama polisi, saya tarik aja itu orang kan begitu. Gantian dong, iya. Iya. Ya, dan alhamdulillah ini yang saya maksud yang namanya rezeki. Posisinya L di sebelah kanannya itu orang, begitu orang itu saya tarik ke belakang, L dengan gampangnya langsung masuk ke kiri. Mungkin Masuk ke Multajam ya? Mungkin orang terakhir kita teh. Aku orang terakhir tadi ya. Iya, karena langsung polisi tuh ya. Langsung dibubarin Saya langsung polisi. narik L daripada L ditarik sama polisi kan gitu. Ini kan saya yang narik, karena kalau saya yang narik lebih lembut kan gitu. Kalau polisi yang narik nggak ada urusan, who are you kan gitu. Kalau polisi kan gitu ya. Nanti L bisa uppercut nggak? Wah itu yang saya ngeri kan gitu kan. Itu baru namanya
Tapi saya di belakang saya bilang udah kamu doa aja apapun kamu gini dan saya berkali-kali nanya 2-3 kali doamu sudah tersampaikan semua udah. Saya mau menyampaikan multazam itu asal katanya iltazama. Iltazama itu artinya pasti menepati. Maksudnya apa? Allah pasti menepati orang yang berdoa di multazam. Rasulullah tidak ada contoh lain ketika di multazam tuh menempelkan pipi, dada, wajah seperti yang kamu lakukan tadi. Tapi kalau hajar aswad, Rasul melakukannya dengan 4 cara. Dan cara yang terakhir itu adalah yang kita lakukan setiap kita tawaf kemarin. Pegang, kita cium. Itu sih hajar aswad. Pertanyaannya kita harus nempel ke multazam atau boleh jauhan dikit? Kalau multazam, tadi saya bilang sama El, Ada cara lain. kalaupun kamu tidak dapat hajar aswad, no problem. Karena multazam is better, saya bilang begitu. Iya. Kalau Kenapa? hajar aswad katanya bisa dari jauh kita cium, kalau Ya. multazam harus nempel. Oh, harus nempel. Yes. Berarti harus nempel doanya. Tidak ada contoh lain. Nggak bisa kalau Kalau hajar dari aswad- doa kemarin nggak bisa gitu. Kecuali kalau kita punya keterbatasan. Kalau Iya. perempuan, ya jangan. Iya, kan boleh, nggak ya. bisa kita sholat di depan. dan nggak mungkin Ya, nabrak kita lawan orang-orang searea aja gitu kan. Searea. Kira-kira gitu. Jadi Alhamdulillah. ibarat kata tuh kalau doa di multazam itu doa untuk menang jadi presiden ya kira-kira gitu tuh. Apa proyeknya proyek besar gitu kan. Jadi makanya tadi saya pastikan kamu udah nyampe semua doanya udah. Kamu udah nyampe doanya semuanya udah, sudah aman. Kita lihat saja nanti setelah lebaran. Bagaimana Allah mengabulkan doa-doanya satu persatu. Kira-kira gitu ya. Iya. Baik. Tapi berarti itu kalau hajar aswad harus multazam lagi berarti. Iya dong, karena lebih mudah. Jeddah itu sudah ada bioskop. Lalu sudah dulu ada, yes betul sekali. Lalu perayaan kayak Halloween itu sudah ada di Jeddah. Wow. I can visit itu terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi ini terjadi sekarang. Iya. Kira-kira gitu. Kalau bahasa ini gini, kalau bahasa lucunya tuh gini. Arab semakin ke barat-baratan, Barat Indonesia sok ke Arab-Araban kan gitu. bahasa joknya begitu. Kita sok Arab-Arab, sok ke Arab-Araban gitu. Orang Arab ke barat-baratan. Iya, segalanya haram, ini nggak boleh, itu ini apa, Bid'ah. neraka, surga, bid'ah kan gitu. Sementara Arabnya sendiri udah tahu gimana, udah berubah bentuknya gitu kan. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebut pernikahan itu sebagai misaqon ghalizo, perjanjian yang agung. Perjanjian yang agung ini hanya Allah katakan pada dirinya dan Rasulnya. Dan Allah juga menyampaikan suami dan istri ketika mereka mengikat pernikahan itu adalah perjanjian yang agung. Dalam artian, oleh karena itu maka apapun yang dilakukan suami dalam pernikahan itu akan menjadi pahala buat dirinya. Apapun yang dilakukan Alisa terkait dengan posisinya sebagai istri dan ibu, semua akan menjadi pahala buat Alisa nanti. Pasti, itu pasti. Jangan kira kamu ngelipetin bajunya Al, itu sia-sia. Enggak. Kira-kira jangan kira kamu ngebangunin Al, itu sia-sia. Enggak, itu semuanya pahala. Ngebangunin Al, nggak enak banget langsung. Pas sengaja tidur biar bangunin terus. Oh, Al sengaja tidur biar dibangunin terus. Biar pahalanya banyak kan ya. Ada ya, jadi gitu. Termasuk El semuanya begitu ya. Bikin kopi Ibadah- pagi-pagi. Iya. Ibadah sepanjang ini kalau saya cerita nanti ceritanya jadi manjang, ini cuma ilmu ya, pokoknya saya nggak ada tendensi kemana-mana. Ibadah yang paling panjang seumur hidup itu adalah pernikahan. Itu sebabnya makhluk Allah yang terkutuk itu berkepentingan agar manusia itu Bercerai. bubar dari pernikahannya. Iya. Yes, betul. Karena apa? Karena dari pernikahan itu manusia dapat pahala dari hal yang remeh-temeh gitu. Nyiapin kaos kaki, ngambilin kamera. Senyum. Ya, senyum. Berwajah manis kepada istri, berwajah manis kepada suami, itu adalah sesuatu yang pahalanya nggak ringan. Tuh dengerin netizen. Gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu. Dan apa namanya? Hati-hati sekali ya. Yang namanya makhluk terkutuk itu selalu punya cara untuk membuat sesuatu itu menjadi masalah yang padahal sebenarnya nggak jadi masalah. Kira-kira gitu. Ini hati-hati sekali. Punya 1001 cara gitu kan, aneh-aneh aja kan gitu. Sesuatu yang kita nggak pernah duga jadi masalah, akan menjadi masalah. Jadi begitu si manusia ini masuk ke dalam rumah, baik itu suami atau baik itu istri,
Maka si makhluk terkutuk ini segera beroperasi untuk bagaimana caranya agar ini manusia punya saja masalah yang akhirnya akan jadi besar. Wallahu a'lam bishawab. Harus ingat, El dan Al, kalian nanti diikat dengan misakon golizo. Jadi itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu nanti. Saat ini kalau Al udah beda. El saat ini kamu bekerja, kamu berpenghasilan biasa-biasa aja nilainya. Tapi nanti ketika kamu sudah menjadi seorang suami, apapun yang kamu kerjakan dalam rangka untuk menafkahi keluargamu dianggap sebagai jihad fisabilillah. Pokoknya saya terus suka ya. Hah? Pokoknya saya terus suka ya. Iya. Ada dosa kata Rasul yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, tapi dia terhapus dengan lelahnya mencari kerja bagi seorang suami. Kenapa? Karena dia mencari kerja, apapun profesimu maksudnya. Itu tujuannya untuk memuliakan keluarganya, menyenangkan istrinya, menyenangkan anaknya. Dan Rasulullah bilang, sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang paling baik dengan istri dan keluarga. Saya di depan Pak Irwan, di depan Bunda, di depan Al, di depan El bisa seolah-olah menjadi hafiz yang baik, betul atau tidak? Tapi saya di depan istri, nggak mungkin saya pakai topeng lagi. Makanya kata Rasul, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik dengan istri dan keluarganya. Kira-kira gitu. Jadi Tuh dengerin laki-laki. aware ya. Aware. Dengerin apa? Al dan Alisa Tas merek dong. yang udah pasti jadi ya. Yang sudah jadi nih. Kalau El kan masih dalam tahap perencanaan. Al, saya kasih nasihat buat diri saya pribadi dan mungkin juga Al bisa meniru. Ingat, misakon golizo, pasangan kita adalah pemberian Allah untuk kita. Dan ini adalah orang terbaik yang sudah Allah siapkan buat kita. Itu yang harus kita pikir. Dia punya kekurangan, nggak harusnya kita marah sama dia. Begitu juga Alisa. Apapun kekurangan Al, ya Allah, ini laki-laki yang sudah kau antarkan, terima kasih ya Allah, gitu. Terima kasih, tidur terus ya Allah. Iya, harus begitu ya. Terima kasih ya Allah, kira-kira gitu. Ya, itu ininya nasihatnya kira-kira gitu. Al sama El ini Jabal Sur. Saya belum pernah kebetulan terus terang ya, kalau Jabal Nur saya sudah 3 kali naik, kalau ini belum ada kesempatan maksud saya. Lagi pembangunan apa itu? Ini barangkali lagi dibikin jalur untuk naik Al. Sama seperti Jabal Nur. Jabal Nur sudah ada jalur naiknya ke atas. Nah ini adalah yang samping kita nih kanan, itu adalah gunung yang di atas puncaknya itu ada cekungan batu tempat dulu Rasul sembunyi waktu beliau mau hijrah ke Yathrib, Madinah. Dan burung-burung dara yang ada di depan kita, termasuk burung dara yang ada di Madinah dan burung dara yang ada di dekat Masjidil Haram, itu adalah kalau ditarik ke atas nasabnya, gitu bahasanya ya, naik ya, ini burung dara bin ini naik ke atas. Bin Adam nggak? Bukan bin Adam. Ingat nggak ceritanya? Mulut gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Pernah dengar cerita itu? Lalu di depannya ada apa? Bukan cicak. Bukan, ada burung merpati yang sedang bertelur, mengerami telurnya. Itulah nenek moyangnya burung merpati yang ada kita lihat di sini. Mereka beranak pinak sampai kita lihat sekarang burung merpati ini. Makanya mereka nggak diganggu ya, selain tanah haram, dan juga mereka tahu ini dulu dipakai nih sama Allah untuk menyelamatin Rasul waktu di Jabal Sur yang ada di atas sana. Ya Allah. Ini sana berarti ya, Jabal Sur. Pernah dibangun jalurnya itu. Iya, itu kayaknya sedang dibangun jalurnya. Betul ya. Yes. Itu naiknya gimana dulu ya? Ada ininya Bun, ada kakinya di ada bawah. kaki Kita setapak tinggal ya? naik ke atas, betul. Dan kalau boleh di googling di mana di di Google ya. Di googling masih saya mikir googling ya Google kan gitu ya. Googling bagaimana bentuk Gua Sur ya. Rupanya Gua Sur itu bukan gua layaknya kita lihat di film-film silat gitu yang panjang gitu, enggak. Itu hanya cekungan batu saja yang secara kasat mata itu bisa kita lihat kalau ada orang di dalamnya. Sehingga kalau Allah meletakkan sarang laba-laba di sana, udah pasti sarang laba-labanya sangat tebal gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Sarang laba-labanya sangat tebal dan burung merpatinya tuh sangat tenang. Nah, laba-laba dan burung merpati itulah yang melumpuhkan logika orang-orang Quraisy. Gak mungkin ini ada orang di dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah tidak pernah takut. Beliau adalah seorang utusan Allah, tidak ada rasa takut di hatinya. Tapi Abu Bakar khawatir karena begitu dekatnya orang-orang Quraisy dengan mereka. Jadi orang Quraisy itu mengendus ada orang yang naik ke atas gunung. Nah,
begitu mereka sudah dekat gitu kan, Abu Bakar terlihat khawatir. Lalu kata Rasulullah bilang gini, Rasulullah bilang, dan ini pesan buat kita, buat Al, buat El, buat kita semua. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, kata Rasul, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi maksud Rasul adalah kalau kasih pelajaran sama kita, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, gak usah panik, gak usah gusar, gak usah risau. Karena Allah pasti siap membantumu kalau engkau melibatkannya dalam menyelesaikan menyerahkan masalah. segala urusannya kepadanya. Yes. Nah, saya udah cerita kemarin kan waktu di Sweet Room itu bahwa keyakinan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar lah yang membuat akhirnya mereka berani untuk tetap di tempat ini, dan Allah menggambarkannya dan Allah menyampaikannya dalam surat Ibrahim, menceritakan bagaimana kota Mekah pada masa itu biwadin ghairi dzar'in, lembah yang nggak bisa ditanami tumbuhan. Berarti itu merupakan penggambaran betapa tandusnya kota Mekah. Dia sekarang hijau guys. Sekarang udah begini. Ditanamin. Berarti Nabi Ibrahim itu kalau lihat ke depan batu, lihat ke belakang batu, lihat ke samping kanan batu, kiri batu, bawahnya pasir, atasnya langit. Bagaimana mungkin dia mau tinggal anak dan istrinya gitu loh. Tapi yang Nabi Ibrahim lihat adalah siapa yang memerintahkan. Maka dia nggak khawatir dengan itu. Dia yakin Allah akan menjaganya. Yang hebatnya lagi, Siti Hajar pun mendukung perintah itu. Siti Hajar nanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, tinggalkan kami. Nggak usah lagi tengok ke belakang, karena Allah yang akan jaga kami. Waduh, makanya aku nangis tuh. Makanya faktor istri itu sangat kuat sekali dalam mendukung kesuksesan suami. Istri pun sangat berpengaruh untuk membuat suami jatuh. Apa itu? Kalau seorang istri langsung mukanya ke sana langsung. Langsung ada rasa aneh. Izin, saya cuma cerita menasihati diri kan gitu. Nggak kemana-mana maksudnya gitu ya. Istriku panggil aku wahai suamiku, pingsan gua. Wahai suamiku. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini tanda gitu ya bahwa faktor pasangan hidup itu sangat mempengaruhi dalam kesuksesan kehidupan kita. Suami yang mendukung istrinya, istri yang mendukung suaminya, itu very very good kan. Ini kita sudah keluar dari tanah haram nih. Nah, ini Arafah, Bun. Ini dia Arafah. Bunda, Pak Irwan, El dan Al dan El, maaf kembali. Mohon izin saya bercerita. Itu di depan ada tanda kuning. Starts here. Arafah starts here. Arafah mulai dari sana. Ini buat yang berhaji ya. Jemaah lewatnya tapi ini juga. Ada beberapa jalur, Pak. Ada yang dari sini, ada yang dari mana gitu kan, tergantung posisi tenda dia. Arafah. Tapi semua jamaah haji itu wukufnya di Arafah. Itu tanda kuning itu Arafah. Dimulai dari starts tanda here. kuning itu ya guys. Dan ketika tanggal 9 Zulhijjah, Pak Irwan yang kita sudah bahas kemarin, ketika kita mulai melakukan wukuf dalam haji, dan ini dalam bahasa saya ya, ketika kita wukuf, itu langit yang ada di Arafah itu terbuka, Pak Irwan. Majasnya begitu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada batas antara kita sama Allah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, saksikan semua hambaku yang ada di Arafah. Mereka datang dari berbagai penjuru dan dalam berbagai keadaan. Saksikanlah, Allah bilang begitu. Saksikanlah. Dalam hadis kutsinya, saya berkali-kali baca hadis ini. Apa kata Allah? Semua doa mereka aku berikan. Itu janji Allah. Yang pertama, semua doa. Makanya doa di Arafah itu very very powerful, dan saya merasakan itu. Beberapa kali jamaah haji waktu berdoa di Arafah, lalu dia cerita sama saya di Mina, Pak. Belum pulang nih, masih di Mina. Apa yang dia minta di Arafah itu terwujud. Tapi sama Multazam kuat kan Multazam. Lain. Beda. Kalau Multazam tuh dia jadi kuat karena tempat ininya, tempat ya Ka'bahnya. Kalau ini karena memang areanya ya. apa sih namanya nih, posisi kita sebagai tamunya Allah.
kelihatan tadi itu tenda-tenda tuh di situ tinggal gini-gini tuh. Luas Pak, iya di sini. Semuanya tenda-tenda Pak, di kanan kiri, nanti di sebelah sana ada tenda-tenda. Di sini nih. Yes, sebelah sana nanti. Kita lihat, yang pertama janji Allah apa? Semua doa mereka aku kabulkan. Jadi, mohon maaf, tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Dan yang kedua, yang lebih hebat ini yang paling hebatnya. Bunda, kalau saya punya salah sama Bunda, apapun itu, pernah bohongin Bunda, pernah zolimin Bunda, saya tidak akan terampuni sebelum Bunda maafin saya. Atau dalam artian saya minta maaf sama belum Bunda. yang hubungan sama manusia berarti ya, Yes, dosa tapi tidak dengan haji. Dosa orang itu terampuni dengan haji sekalipun dia belum minta maaf sama orang yang dia zolimi. Itu hebatnya haji. Baiklah, kita langsung naik haji. itu hebatnya haji. Itu hebatnya haji. Makanya saya bilang haji itu memutus masa lalu. Rasul yang bilang haji itu memutus masa lalu. Seburuk-buruknya kita, sejelek-jeleknya kita gitu di masa lalu, finish dengan haji. Selesai. Selesai haji, kita menjadi pribadi yang baru lagi. Contoh Pak Irwan, mohon izin. Pak Irwan di usia tahun depan misalnya 2027 ya, haji. Dari mulai 2027 ke belakang, forgive. Pak Irwan dimaafkan sama Allah. But don't forget. Oh, itu lain lagi dimaafkan. Pak Irwan hanya tinggal memulai perhitungannya dari setelah haji sampai nanti pulang. Contoh, ada manusia haji umur 60. Dari 60 sampai ke belakang, sampai dia balik, itu dimaafin sama Allah. Dia mulai menghitung lagi perbendaharaan hidupnya dari mulai 60 sampai dia pulang. Kapan dia pulang? 61. 1 tahun. Wafat maksudnya. Meninggal. 1 tahun cuma. 1 tahun kalau udah seusia kita, bukan kita ya. Kalau kita kan ada A, ada L ya. Seusia yang sudah 60 atau mungkin 50, dosa apa lagi yang mau dikerjain kan gitu. Iya dong. Paling ya sholat agak telat-telat dikit, paling cuma itu. Ini tanya ini apa Ustaz? Ini WC Bapak, dan tenda-tendanya di sini. Ini Pak, ini ada kerangka-kerangkanya. Ini Yes. Kalau haji itu harus tidur di sini ya Pak? Iya, untuk Arafah ya, karena kita datang subuh, keluarnya malam. Semalam berarti di sini? Yes. Apa kasih kita itu? Yes. Tapi bukan promosi, kalau hajinya sama maktur. Kak Al, nanti anakku 2 bulan bawa naik haji aja kayak Torik. Bisa ke depan Pak ya? Di sini semua. Ya pasti 2 bulan kalau kakak Al lahiran bulan Mei, Juni, Juli. Enggak Mei hajinya. Haji sebulan loh, lebih bagus daripada Torik. Ini sebelah kanan Jabal Rahmah. Enggak mungkin, enggak usah turun lah, udah pernah sana. Bisa turun ya. Aisyah mau turun ke sana. Mungkin Al mau jalan. Alhamdulillah ada jodoh. Ada yang mau turun Jabal Rahmah? Enggak ya? Ini ada yang mininya. Jabal itu artinya gunung. Gunung, Rahmat Rahmah artinya itu. kasih sayang. Nah, Maksudnya Layas nih. kenapa dibilang gunung kasih sayang? Karena bertemunya 2 suami istri yang terpisah setelah 10-an tahun. Nabi Adam dan Siti Adam Hawa. dan Siti Hawa. Yes. Iya, di Mereka- sini. Nabi Adam turunnya di daerah India, Saya main kira ilmu tuh. Asia Selatan. Lalu kalau Siti Hawa di Jeddah. Jeddah kan Asia Barat sini, yang dekat Saudi. Kita nggak bisa lewat ya ke Jabal Rahmahnya. Jalurnya lain, nggak Oh, bisa jalur lain. jadi. Oh. Dan kita harus turun jalan ke sana. Oh, yang di gunung itu bukan? Iya Di mana? betul. Di gunung sana. Yang putih sana. Sampai naik ada orang-orang ya. Lalu kenapa di atasnya ada tongkat putih? Disitulah mereka bertemu. Kok bisa bertemunya di sana? Untuk mencari orang. Tempat paling mudah itu adalah kalau kita di atas, betul nggak? Rupanya sudah dapat diatur oleh Allah. Mereka saling mencari ke atas untuk saling mencari. Rupanya di satu titik mereka ketemu. Nah, ini tidak dari sesepi Arafah ini ke ya. Perjalanan Arafah ke Muzdalifah itu Nah, kita lagi mau ke Musdalifah bisa sekarang, guys. bisa menghabiskan waktu 1-2 jam gitu ya perjalanannya, karena orang ramai semuanya. Berapa kilo ini? 6 kilo Bapak, kalau dari Dan- Arafah menuju ke Muzdalifah kurang lebih. Jalan kaki kan? Iya, kurang lebih. Oh Jalan kalau kaki Bun, naik bis. Oh, naik itu bis. macet ya? Iya macet. Tapi esensinya maksudnya beda nggak pahalanya jalan sama naik bus? Oh enggak, Sama enggak, aja ya? enggak. Itu pemerintah Saudi memecah saja agar tidak numpuk di satu rute. Jadi yang mau jalan kaki silakan, yang mau naik bis silakan, bahkan bagi penduduk lokal itu disediakan kereta Arafah, Muzdalifah, Mina. Di sini ada, ini masuk daerah Muzdalifah ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada wilayah Muzdalifah, ya. Nanti jamaah haji di sini ada yang turun, ya, ada yang hanya di bis sekedar lewat atau berdiamnya di Muzdalifah di dalam bis. Baik yang turun maupun di dalam bis semuanya sah. Yang penting kita lewat Muzdalifah.
Oke. Kenapa saya bilang haji itu sangat penting dilakukan? Kejadiannya dari cerita nyata yang ada di samping kanan. Samping kanan ini adalah dulu tanah lapang tempat Rasulullah mabit. Jadi waktu dari Arafah Rasul berhentinya di sini nih, di kanan. Sekarang dibangun masjid namanya Masy'aril Haram. Tempat dulu Rasul mabit di Muzdalifah tuh di sana. Ceritanya apa sih? Saya mau cerita mana dulu? Itu dulu atau yang 3 tadi? Yang mana dulu nih ceritanya? Yang mana aja deh, Pak. Bebas aja kan gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau cerita yang itu dulu ya, yang lebih dekat. Rasulullah waktu beliau wukuf di Arafah, mungkin lebih ke sini saya ngomong. Waktu Rasulullah wukuf di Arafah, Rasul itu selalu mengangkat tangannya. Mengangkat tangan terus Rasul berdoa. Tidak pernah dalam riwayat saya menemukan bahwa Rasul berdoa mengangkat tangan dengan lama kecuali waktu berada di Arafah beliau. Bahkan dalam riwayat satu kain ihramnya itu jatuh, Rasul angkat dengan satu tangannya lagi tetap begini. Sahabat nggak ada yang tahu Rasul doa apa. Sampai ada yang menganggap Rasulullah puasa nih, saking khusyuknya beliau doa. Jangan-jangan Rasul puasa. Tapi rupanya anggapan itu gugur ketika istri beliau Siti Maimunah memberikan segelas susu dan Rasul minum. Oh, rupanya Rasul nggak puasa. Jadi puasa Arafah itu hanya bagi yang nggak pergi haji. Yang haji nggak puasa Arafah karena Rasul nggak puasa. Baru tahu apa yang didoakan Rasul itu waktu terjadi di masjid yang tadi. Itu kan tanah lapang dulu, namanya Masy'aril Haram atau Muzdalifah. Nggak puasa apa nggak boleh puasa? Nggak puasa. Tidak puasa. Tidak dianjurkan berpuasa. Malah ya janganlah karena itu aktivitas berat kan haji itu. Oke. Baru tahu Rasul apa yang didoakan Rasul itu waktu di sana. Jadi setelah pada saat subuh Rasul selesai jadi imam, Rasul tertawa gitu begitu menghadapkan. Rasul biasa tuh habis dia jadi imam dia menghadap ke belakang melihat para sahabatnya, makmumnya gitu. Rasul menertawakan sesuatu gitu, kayak ketawa gitu. Umar yang bertanya, "Kenapa ya Rasul? Kenapa kau menertawakan kami? Ada apa?" kata Umar. Enggak kata Rasul. "Aku bukan menertawakan kalian." Baru keluar tuh hadisnya. "Aku tidak pernah melihat iblis seputus asa hari ini." Kata Rasulullah gitu. Jadi ya Rasul yang bisa lihat. Lalu Rasul cerita, waktu di Arafah, aku berdoa sama Allah, "Ya Allah, ampuni semua dosa umatku." Ingat Rasul, kita belum lahir, Hafiz belum ada, kita semua belum ada, tapi Rasul udah doain kita. "Ya Allah, ampunilah semua dosa umatku yang wukuf di Arafah." Udah didoain sama Rasul agar dosa kita diampuni. Lalu tidak lama turun malaikat Jibril, "Salam alaika ya Rasulullah, salam kepadamu ya Rasulullah. Allah mengabulkan doamu. Umatmu yang wukuf di Arafah diampuni. Kecuali," ini hati-hati sekali. Ini awalnya manusia ini nggak diampuni nih. Hati-hati sekali. "Siapa ya Jibril?" "Umatmu yang pernah menzolimi saudaranya." Zolimi itu apa ya? Menyakiti, menipu, macam-macam lah pokoknya. Menyurangi saudara, umatmu yang pernah menzolimi nggak diampuni dosanya. Rasul dengar kayak begitu, mungkin kayak mikir gini, kalau saya, ya sudahlah, biar impas kan gitu kan. Ya udah pantas dia zolim nggak bisa. Tapi enggak, Rasul nggak begitu. Ya Allah, angkat tangan lagi. Bagaimana kalau orang yang menzoliminya, orang yang zolim nih umatnya yang wukuf, tapi dia zolim, pernah zolim gitu, ampuni dosanya. Lalu korban penzolimannya kasih surga atas penderitaannya gitu. Win-win solution dong. Yang pelakunya dia diampuni karena dia sudah wukuf, korbannya kasih surga karena dia penderitaannya gitu. Makanya ketika kita mendapatkan hal yang nggak enak, apalagi menjadi korban penzoliman, kita udah disiapin surga nih ya kalau kita sabar gitu kira-kira gitu. Kalau yang gitu ini wukuf nanti. Oh, kalau yang zolimi harus haji kan gitu. Aduh, saya takut lewat nih. Nanti saya lanjutin ceritanya. Kita masuk Mina ya. Saya masuk Mina. Ini Mina nih, dari Mina sini nih. sampai di atas gunung, balik gunung sana itu masih Tenda Mina. Tempat pelontarannya di depan. Mana iblisnya? Wah, betul. Di depan, Bunda. Oh, di depan. Iblisnya di depan maksudnya. Bukan Hasbiuddin bukan ya. Ini Hasbiuddin ini. Kalau ini Hasbiuddin. Ini nginepnya di sini juga ada nanti di sini. Maksudnya Oh bukan Pak Irwan, nanti. Kita bukan di sini nginepnya. Lebih dekat dengan tempat pelontaran. Boleh lebih dekat sama iblis dong. Jadi awalnya saya waktu haji pertama kali itu dengan maktur, saya ngeh betul kalau haji itu harus orang yang usianya muda karena fisik ibadah. Tapi makin kesini saya berhaji sama maktur, makin saya menikmati, saya menemukan satu fakta baru.
Kalau nanti Allah memberikan nanti dulu. Sebelah kiri itu ada apa sih namanya tuh? Aduh ya Allah, saya berkali-kali ngomong selalu kelibet tuh yang itu. Patok ya, apa namanya ya? Tiang Kubah. pada kubah. Kubah kecil yang lancip itu. Di Tempat atas. Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Oh, di sana tuh, sana. Historinya di sana. Karena memang posisinya di Mina. Makanya pelontaran Mina tuh ada di depan sana. Oke. Yang cerita dia mau potong aja, ada muncul Nggak kambing, jadi. muncul kambing. Jadi Ismail, Ya. Ismail apa Ishak yang dibunuh, yang ditong? Nama saya apa itu? Apa? Nama tempatnya itu? Kurang tahu saya nama tempatnya apa. Jabal Kurban ya? Ya, dalam riwayatnya Jabal Kurban dibilang. Jabal. Di dekat bangunan coklat itulah tenda Minanya Maktub. Tinggal jalan sedikit ke pelontaran, balik lagi ke tenda. Langsung kita bilang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah. Bagaimana yang kudustakan? Yang mau kamu dustakan kalau kamu hajinya sama Sama Makmur. Kira-kira begitu. Mama Irwantur. Irwanto. Kira-kira gitu. Dua tim. Tukang rambut dong. Ini apa? Ini Mina kan ya? Tempat Tempat pelontaran. pelontaran lempar batu. Baik. Itu yang ada kubah putih, yang ada umbul jambulnya di atas. Itu tempat pelontarannya. Oh. Ya. Ula itu tengahnya Wusto, paling ujung itu Aqobah. Tendanya Maktur ya di dekat-dekat bangunan coklat situ. Tinggal jalan sedikit, itu bangunan yang paling kanan yang kayak tabung, itu eskalator. Naik eskalator, langsung kita lontar, Ula, Wusto, Aqobah, turun lagi, balik lagi ke tenda. Very nice. Nggak jauh jadi. Iya. Sangat nikmat sekali. Makanya orang yang tadi umur 80 sekian bisanya haji dengan nyaman. Karena sedekat itu. Kira-kira gitu, Bapak Ibu yang saya hormati. Gitu ya. Di atas ngapain kita? Kita melontar jumroh. Membuang kita sebagai simbol Kita kita tuh lempar iblis. berperang gitu. Padahal lempar lagi lempar-lemparan padahal. Lempar banget. Jangan saling melempar ya. Lalu iblisnya ngasih masukan, sesama iblis jangan saling Lempar, woi. Kira-kira gitu. Oke, ya Allah. Why you lempar me? We are family. You are my cousin. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Itu mana? Itu hotel. Iya, itu kayak apartemen. Lalu ini juga sekarang ada bangunan baru sebelah kanan itu yang putih-putih itu juga apa namanya kayak apartemen ya, penginapan. Jadi pemerintah Saudi itu tidak bisa lagi menambah Tenda. luasnya Mina gitu ya. Karena kan Mina itu sudah ada ketentuannya. Atas ini. Maka mereka ke atas. Tendanya tuh ke atas. Itu lorong itu, lorong. Mana, Pak? Gua. Stasiun loh ya. Itu di sebelah sana yang paling kanan itu terowongan Mina yang kejadian tahun 90. Mungkin kalau Meninggal ingat ya. ya betul sebelah sana. Ada apa itu? Ada ejek-ejekan meninggal. Haji. Iya, karena apa namanya lampu Terlalu mati, penuh. ya penuh, lampu mati, kipas mati, semuanya kehabisan udara. Oksigen. Yes, Berapa yang oksigen. meninggal lu ingat nggak? Itu saya Tanya ChatGPT aja. masih SD itu. Cepat. Ini terowongan Mina juga, bukan? Ya terowongan yang ada di Mina betul. Tapi yang kejadian tahun 90 itu yang sebelah kanan tadi. Ya, Rasul kenapa? Ingat, Rasul tadi bilang karena 3 ini terus datengin pahala buat kamu sampai hari kiamat walaupun Ini kamu 3 sudah hal wafat. harus. Pasti income. Lihat Bapak Ibu Oh. sebelum saya lanjutin ya. Sampai sini tenda Mina. Reguler. Ini udah nggak kelihatan lagi tuh Mina apa tempat pelontarannya kan gitu ya. Oh. Kalau tadi yang di sana tuh masih kelihatan itu dekat di mata, jauh di kaki kan gitu. Kalau di sini jauh di kaki, jauh di mata kan gitu. Wah, ini haji yang mana tuh ya? Iya beda. Pertama kali disebut sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ini didengar sama subscribernya Bunda Maya, 3 yang Rasul pesan agar kita harus punya, agar kita enak hidupnya. Banyak dari kita yang berpikir nanti usia tua saya biar enak, apa yang harus saya lakukan di usia muda. Pendek betul kita punya perencanaan. Padahal usia kita, kata Rasul, ummati baina sitin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Sedikit umatku yang melebihi usia itu. Tapi kita hanya berpikir sampai 70 tahun aja. Padahal kholidina fiha, ada kehidupan abadi yang kita nggak tahu kapan ujungnya, yaitu pada saat kehidupan yang kedua. Nah, kehidupan yang kedua inilah yang jarang kita pikir biar kita enak tuh bagaimana caranya gitu. Nah, kata Rasul, kamu harus punya 3 ya. Apa itu ya Rasul? Yang pertama disebut sama Rasul. Ini buat Al, buat El, buat saya juga, buat kita semua. Waladun soleh, anak yang soleh, kata Rasulullah.
Anak yang soleh ini dia akan mendoakan orang tuanya. Dan untuk membuat anak ini menjadi soleh, orang tuanya harus struggle betul untuk membuat anaknya jadi anak yang soleh. Jadi, mohon izin, anak itu nggak hanya cukup kita miliki sebagai sebuah kebanggaan. No, kita punya keharusan. Kalau kita mau hidup enak nanti di kehidupan yang kedua, atau dalam kehidupan di alam barzah kita, berjuanglah, berusahalah untuk mendidik dia menjadi anak yang soleh. Nah, Ilmu yang manfaatnya adalah bermanfaat. kita mengajari orang, lalu orang itu melakukan kebaikan karena kita, maka pahala dia kita dapat. Lalu dia ngajarin lagi sama orang, pahala dia kita dapat. Terus begitu, seperti MLM gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita sebagai orang tua ngajarin kepada anak, atau kita sebagai teman mengajari kepada teman, atau kita sebagai kerabat mengajari kepada kerabat kita. Makanya jangan pernah sungkan kita menasihati kebaikan. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedekah yang tidak habis bendanya dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Sebelah kanan, arah jam 1 siang yang ada punuk kayak ontak. Itu saya alhamdulillah 3 kali, bahkan sebelum Covid terakhir saya umroh saya naik ke sana, kan gitu ya. Itu Jabal Nur. Ya, Jabal Nur, Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, suratnya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang yang ada Sebelah kanan arah jam 1 ya El, atau jam 2. Jabal Nur, Jam 1. tempatnya Ya, Rasulullah yang kayak terima pondok wahyu onta. pertama. Ada 2 itu, ada 2. Ada 2. Tahun depan barangkali El balik lagi umroh, masuk di bulan Desember El Tapi naik ke Musa sana, Sinai. masuk ke Jabal Nur, saya seperti terkoneksi gitu Bapak Ibu ya. Saya menangis, beliau di sana naik turun gitu sampai menerima wahyu. Di sini nih. Ini dulu waktu Rasulullah sama tuh- Khadijah berarti ya. Iya, diangkat menjadi Rasul kan di sini dan saya berada di sini loh ya Allah gitu. Itu yang saya pikir waktu pertama kali saya masuk ke dalam Gua Hiro. Baik. Di Sebelah kanan. Jabal Nur, Ya. tempat Rasulullah menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril. Lah, ini mah Itu guanya ada di sebelah kiri. Waktu saya naik ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hiro, saya jadi tahu gitu, alhamdulillah, kenapa Rasul memilihnya Gua Hiro itu sebagai tempat dia untuk menyendiri. Karena di depan Gua Hiro, kan guanya di sebelah kiri nih, ada di sebelah kiri dia. Ada celah batu yang kita bisa kelihatan jelas Ka'bah ke sana tuh. Arahnya tuh. Itu kan ada jam tower, itu kan Ka'bah di sana, arah Ka'bah ke sana. Bayangin ya, di situ ada Ka'bah kelihatan gitu, Ka'bahnya. Tapi sekarang ketutup sama jam tower itu. Kalau kita naik ke jam tower, kan sekarang jam tower tuh bisa ada liftnya ke atas kan. Kita kelihatan jelas tuh yang namanya Jabal Nur, ada hadapan kan mereka. Yang museum ada. Museum jam itu betul. Oh, jadi kenapa Rasulullah tuh di sana ya? Karena beliau sambil melihat Ka'bah gitu. Ya Allah ya Tuhan. Siti Aisyah melakukan haji. Bagaimana ini ya Rasul? Lakukanlah apapun yang dilakukan oleh orang haji kecuali jangan tawaf, kata Rasulullah gitu. Maka Siti Aisyah lakukan wukuf, lakukan Muzdalifah, beliau melontar jumroh, tapi beliau belum tawaf. Nah, setelah suci baru beliau tawaf, Itu gitu ya ceritanya gitu ya. wanita yang Lalu Rasul melakukan haji Siti tapi Aisyah datang lagi kepada Rasulullah, ya menstruasi. Rasul, saya belum umroh nih, gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasul, ayo keluarlah kamu dari tanah haram. Dipanggil saudaranya Siti Aisyah namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kata Rasul kepada Abdurrahman, antarkan saudara perempuanmu ini ke Tan'im. Nah, yang sekarang menjadi tempat mikot orang. Jadi inilah keluh dari Rasul. Penduduk Mekah kalau mau umroh harus keluar dulu dari tanah haram. Nah, tempat yang paling dekat untuk mengambil niat adalah Tan'im. Nah, kita mau datang ke sana, tempat mikotnya Siti Aisyah, biar kita dapat historinya. Oh, di sini tuh ya namanya Masjid Mikot itu ini. Jadi kalau mikot paling dekat dari Makkah ini ya? Yes, betul. Paling Nah, kita kenal, kesana. ini Oh, adalah 2 kali. Walaupun sebenarnya Siti secara Aisyah timer ya, pada secara saat dia timer, menstruasi. secara timer sangat mungkin kita sholat di hotel, tapi kalau di hotel mah nanti pagi juga bisa kan gitu ya. Nah, ini Mager jadinya. Putri. Jadi ketika kita Ini melewati adalah, Gapura itu, kita masjidnya sudah Siti keluar Aisyah. dari tanah haram. Maka kalau sudah keluar dari tanah haram, kita sudah boleh berniat umroh bagi orang penduduk Mekah atau yang sudah tinggal di Mekah. Jadi kita ini kan sudah dianggap sebagai penduduk Mekah. Kalau kita mau umroh, keluar dulu dari tanah haram. Maka nanti kita niat, lalu kita masuk lagi. Berarti Nah, ini nggak selalu di tempat ini boleh? Keluarga Bisa Qura keluar. ini keluar Apa dari harus? tanah haram. Ya, kalau kita mau ikutin sunnah Rasul Oh, ya harus iya, di sini. Ada juga pendapat yang mengatakan dari Jeddah juga boleh kalau untuk penduduk Mekah atau penduduk Jeddah nih, niat saja dari rumahnya dia tinggal masuk ke sini. Ya, jadi ini tempatnya Masjid Siti Aisyah yang udah keluar dari kota haram, bisa mengambil mikot untuk mereka yang pengen umroh. Terjadinya waktu itu gara-gara Siti Aisyah lagi umroh tapi lagi menstruasi, jadi dia akhirnya boleh mengikuti rangkaian ibadah
haji ya, itu haji ya, bukan umroh. Haji boleh wukuf, boleh tanah Arafah, pokoknya boleh melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Dan kemudian begitu dia Siti Aisyah sudah bersuci, maka dia ngambil mikotnya di Masjid Siti Aisyah ini. Terdekat dari tanah untuk umrohnya gitu. Ya. Karena Siti Aisyah ambil haji tamattu dia, yang maaf, dia haji kiron jadinya. Dia haji dulu, baru dia umroh. Sementara Rasulullah dan beberapa sahabat ambilnya haji tamattu, umroh dulu, baru haji. Nah, Siti Aisyah nggak bisa umroh waktu itu karena dia masih datang bulan. Maka dia haji dulu, setelah hajinya selesai, dia mau umroh. Kan dia kiron kan, kata Rasul, di sini. Ambil mikotnya di sini. Haji ifrat, maaf, haji ifrat. kita turun di masjid. Jadi biar El juga ngerasain sholat asar di Masjid Siti Aisyah. Bisa dianget ya. Ini Masjid Siti Aisyah. Oke, udah selesai aku melaksanakan ibadah asar, sholat asar di sini. Nih. Dan kita akan kembali menuju ke bis lagi untuk menunggu sholat maghrib di hari terakhir kami berada di kota Mekah. Ini malah di dekat masjid. Ini kan masjidnya ini nih. Nah, mereka malah nungguin kita sholat, malah foto-foto. Akawal mulk la syarika. Udah apal. Alam juga agak kayak ada juga di salib dua. Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad. MBS. MBZ. Oke. Baiklah, sekarang kita menuju balik lagi ke hotel, guys. Ini setelah kita sholat di Masjid Siti Aisyah. Bisa jadi, tapi Rasulullah ingin mengajarkan sesuatu kepada kita semua. Jadi bukan berarti Siti Aisyah nggak boleh sholat di sana, bukan, boleh. Tapi Rasul ingin ngajarin sesuatu gitu sama kita. Apa itu? Digandeng Siti Aisyah oleh Rasul, dibawa ke sebelah kirinya, yaitu apa? Hijr Ismail. Kan? Itu Ka'bah itu kan? Hijr Ismail itu sebelah kiri ya, atau sebelah kanan kalau kita menghadap Ka'bah, atau sebelah kiri kalau kita membelakangi Ka'bah. Diajak masuk ke Hijr Ismail dari pintu yang sebelah kiri, ya. Lalu Rasul bilang, sholatlah kamu di sini karena ini bagian dari dalam Ka'bah, kata Rasulullah. Ya, maka kita diajari seperti berdoa dalam Ka'bah, sembahyang dalam Ka'bah. Mau sholat di dalam Ka'bah tuh nggak perlu kita jadi presiden tuh. Kita sholat di dalam Ka'bah tuh cukup kita umroh sama maktur. Cukup jadi capres. Ya, bukan. Kita cukup umroh sama maktur lalu sholat. Tetap. Masuk Pak Eko. Itu kan betul karena. Wow, Zamzam Tower kelihatan tuh. Sujud alhamdulillahirobbilalamin. Ya, besok udah pulang kita. Saya bersyukur. Sangat bersyukur kepada Allah. Mau sholat dalam. Maghrib terakhir Segala hal hari ini ya. tahun ini, insya Allah tahun depan lagi. Amin. Sama Siva ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Orang Bunda juga. Amin. Ya mudah-mudahan spirit itu kita pun dapat gitu ya. Bisa menahan diri di tempat ini.
aku nggak berani. Ini tempat yang disucikan Allah gitu loh. Kira-kira gitu ya. Akan dikunjungi oleh seluruh peziarah dari Indonesia setelah nonton channelnya Bunda Maya. Ini Masya Allah, mau maghrib aja segini ramenya. Nah ini Yang dia mau yang tadi sholat. saya maksud El. Ditutup ya? Udah ditutup jalur. Di sini nih yang dikasih banner putih, yang di sana juga kasih banner putih. Nggak bisa lagi orang masuk ke Oh, kamu kamar. nggak bisa masuk masjid, bisa di luar Kita bisa aja. dari intercon. Atau kita dilemparnya ke masjid baru sana. Kalau rooftop, Apa? rooftop. Nggak mungkin bisa Nggak, masuk. udah lagi bisa, ke udah sini. tutup. Udah tutup. Jam Kita kasih segini. banner putih nih. Tuh. Even dari pelataran kita. Nggak bisa. Duh, sejoli sedang pacaran di jendela. Ini adalah malam terakhir kami di Makkah. Jadi aku mau tawaf sunnah dan anak-anak mau ke Hijr Ismail, mau sholat di sana. Sekarang jam 10:30 malam. Ini pakai baju ihram lagi sebagai syarat untuk masuk ke pelataran. Nino umroh maka dia pakai dalaman. Tapi kalau nggak ya, kalau lagi nggak umroh boleh pakai daleman. Dress code aja, dress code. Ini dress code untuk masuk ke pelataran Ka'bah. Wajib, semoga kita dapat kesempatan. Amin. Udah mulai. Kalau laki-laki sebenarnya di sini depan. Kan kamu udah tunggu datang. Sekarang Mengatur live. strategi. Mengatur strategi gimana masuk ke Hijr Ismail. Jadi ini sih. Ya semoga good luck, semoga dapat. Bismillah. Ibu Bismillah. ini ketakutan, kita ada didoain ibu. Ngantri itu yang ini doang. Mungkin ada di atas. Mungkin ya kita lihat tadi. Oh, jalan satu sini ya? Ya, langsung Dari samping. Tapi kita pintu antri tambak. untuk ke sini itu dari sini antrinya nih kan ini manjang ke sini sampai sini kita antri. Masuk. Insya Allah antrian laki-laki itu nggak terlalu lama. Berangkat, dadah. Bisa ya? Hah? Bisa. Bisa dong. Itu jam segini sama jam tadi pagi lebih lengang ya dari pagi ya? Iya. Pagi lebih lengang. Jam Setengah 11 malam. Enak tawaf sunnah jam segini. Barengan sama orang-orang yang dari Madinah datang umroh. Yaudah guys, aku udah berpisah sama anak-anak karena mereka ke Hijr Ismail. Aku mau tawaf sunnah. Oke, bye. Copot ya? Ruangan. Copot ya? قوي جدا في الحق. زمزم. Nih, ini pinggirnya dengan ini. Kita belum bisa ketemu lagi di jalan sini. Mereka mau ke Hijr Ismail. Aku lanjut tawaf sunnah. Banget bunda. Banget. Aja deh kok. Dadah. Pamit dulu. Ustaz. Ada kuliah. Ada jamu. हाँ दार को धांधा करा कौन धांधा करा ए काम सोने जागा दिले ভালো ini ধাক্কা দে apa ini aduh
Ada lagi tuh, ada udah lagi kiri tuh. Videonya Bagaimana Ustaz? ini antrian yang percobaan yang kedua. Mudah-mudahan lancar, udah sedekat udah. Amin. Dekat banget. Antrikan dulu. Jangan. Jadi smile. Di belakang, yang pakai skenario yang pertama belakang. Saat sudah tobat dulu, yang depan maju, kita maju ke depan. Sholat dulu, baru pegang kabel. Ya, ini adalah hasil dari sabar. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Tenang kalau di dalam ya. Bu, iya udah buka. Ini jadi smile yang aslinya kalau yang belakang. Makanya dari Ka'bah ke depan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah itulah fondasinya Ka'bah. Ini perlu. Hiç zorlama, hiç zorlama. Yıkılacak bunlar şimdi. Hiç zorlama. Bunlar şimdi boşalacak. Wah. Ay. Mempel dada. صبر 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 هي هي صبر صبر ماجي 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 الله اكبر الله اكبر اوكي ما يقدر sabar semoga ada doa ini kan kebetulan di Naya gitu betul نقلنا نتنا يقول لا إله عندنا كنا نقول لك Ke depan. Langsung ke pinggir deh.
طواف يا اخوان لا تودوا بالطواف طواف يا اخوان अरे मत हो ना देखे आगे जाए ना Alhamdulillah. Gak tahu ketemu anak-anak di sini ternyata. Mereka habis pegang multajam dari Hajar Aswad. Alhamdulillah sama sholat di Hajar Ismail. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, kayak perang ya? Perjuangan, butuh perjuangan. Ngap gak? Lumayan. Insya Allah. Muka gue merah semua nih guys. Prosesnya gue kumat nih. Ha? Alhamdulillah dapat semua. Sekarang kita punya istirahat balik kota. Ya, karena besok tawaf wada ya guys. Sama sebulan di sini.